Halo, jumpa lagi dengan saya, Arthur Simanjuntak. Materi kita hari ini adalah konsep dasar berpikir ilmiah dan filosofi ilmu pengetahuan. Nah, falsafah, konsep, dan karakteristik berpikir ilmiah, berpikir rasional, berpikir yang hanya didasarkan pada logika berpikir saja, tanpa empirik, di mana kelemahannya setiap orang bisa menafsirkan kebenaran menurut dirinya masing-masing, ya. Rasionalis yaitu gagasan tentang kebenaran sudah menjadi dasar pengetahuan, berbeda dengan berpikir secara empirik atau empiris yang menyatakan bahwa tidak adanya a priori dalam pikiran manusia, melainkan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Selanjutnya, ada beberapa kriteria yang dapat dikategorikan metode ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan fakta, bukan kira-kira atau hayalan atau legenda. Ya, yang kedua adalah ada apa adanya, di mana bebas dari prasangka atau objektif, bukan suka atau tidak sukanya. Ya, yang ketiga adalah adanya analisis atau hubungan sebab akibat dan solusinya. Yang keempat, dapat menggunakan hipotesis atau anggapan sementara bila ada. Ya, bila ada hipotesis ini harus ada arahnya, apakah berpengaruh positif atau berpengaruh negatif. Yang kelima, menggunakan teknik kuantifikasi, di mana ada nominal, ranking, dan rating. Alur penelitian akuntansi dan bisnis, di mana yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengamati fenomena yang ada. Nah, fenomena di sini adalah kejadian atau gejala-gejala yang ditangkap oleh indera manusia dan dijadikan masalah, ya, karena belum diketahui apa, mengapa, bagaimana adanya. Ya, selanjutnya kita bentuk konsep, ya, di mana konsep ini adalah istilah atau simbol yang mengandung pengertian singkat dari fenomena atau abstraksi fenomena. Selanjutnya kita bentuk variabel, di mana variabel ini yaitu jumlah atau besaran yang mempunyai nilai kategori atau bertingkat, baik kualitatif maupun kuantitatif, sebagai hasil penelaah mendasar dari konsep, ya. Selanjutnya adalah proporsi, di mana proporsi ini adalah kalimat ungkapan yang terdiri dari dua atau lebih variabel yang menyatakan hubungan sebab akibat atau kausalitas, ya. Selanjutnya, fakta adalah proporsi yang telah teruji secara empiris, hubungan yang ditunjang oleh data empiris atau yang didukung oleh data empiris. Selanjutnya yang terakhir adalah teori, adalah jalinan fakta menurut kerangka bermakna. Ya, proses penelitian akuntansi dan bisnis, yang pertama adalah lakukan observasi awal, ya, observasi awal, survei langsung ke lapangan, ya. Selanjutnya kita lakukan pengumpulan data awal. Pengumpulan data awal itu bisa melalui interview atau studi kepustakaan, ya. Selanjutnya kita definisikan awal. Sebelum kita definisikan awal, kita harus batasi masalah-masalah apa saja yang akan kita bahas dan kita akan memberikan solusi untuk masalah tersebut, ya, agar tidak terlalu melebar masalah yang akan dibahas dalam penelitian kita. Selanjutnya adalah kerangka teori, di mana kerangka teori variabelnya sudah didefinisikan berdasarkan dari teori yang sudah ada ataupun bisa berdasarkan dari hasil peneliti terdahulu. Kemudian kita lakukan perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis ini bisa kita kutip dari
eh, penelitian terdahulu, argumentasi dari penelitian terdahulu kita gabungkan, kita bandingkan dengan teori yang ada, kemudian kita lakukan eh, bentuk hipotesis, ya, bentuk hipotesis yang ada arahnya, apakah berpengaruh positif ataupun berpengaruh negatif. Di sini perumusan hipotesis tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan sementara dari hasil penelitian. Ya, yang selanjutnya adalah metode riset. Ya, setelah kita menggunakan metode riset, kita lakukan pengumpulan data, kita run data, kita analisis dan interpretasi data. Setelah kita interpretasi data, kita lakukan pengambilan kesimpulan. Nah, apakah kesimpulan yang kita simpulkan dari hasil penelitian sesuai dengan yang kita lakukan di awal? Yang pertama adalah observasi awal. Apakah sesuai dengan observasi awal? Sesuai dengan awal? Apakah sesuai dengan masalah yang ingin kita bahas? Apakah sesuai dengan teori yang kita gunakan? Ya, itu kalau tidak sesuai, itu kita kembali ke awal. Kalau dia sesuai, maka kita lakukan penulisan laporan penelitian. Nah, kalau di S1 namanya skripsi, di S2 namanya tesis, di S3 namanya disertasi. Nah, setelah kita lakukan penulisan laporan, presentasi laporan, nah di sini presentasi laporan, apakah perusahaan bisa menerima dari hasil, apakah bisa penelitian itu digunakan atau tidak, ya, itu tergantung dari pengambilan keputusan pihak manajerial. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.